Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi bab 10 terkait risk register dan mitigasi siklus penjualan dan pendapatan. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Sinja Zara Pudaji Aulia dengan NPM akhir 026. Lalu ada Salwa Pakuita Dametri dengan NPM akhir 017. Lalu ada Oman Rahman Amenian dengan NPM akhir 195. Lalu ada Sekar Daniswara Putri dengan NPM akhir 199. Lalu ada Rafika Indri Lestari dengan NPM akhir 239. Lalu ada Jose Sutompul dengan NPM akhir 280, ada Dirli Agista Yolian dengan NPM akhir 329, lalu yang terakhir ada Yelira Enumbi dengan NPM akhir 418. Baik, selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks manajemen risiko pada siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah urat nadi komersial dari sebuah organisasi. Ia mencakup serangkaian proses bisnis yang saling terkait yang dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan dan diakhiri dengan konversi piutang usaha media menjadi kas. Dan ada konteks manajemen risiko di sini harus dipahami dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi operasional yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi secara akurat dan tepat waktu, penagihan dilakukan dengan benar, dan pembayaran diterima segera mungkin. Dan kegagalan dalam dimensi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, dan kehilangan penjualan dan masalah harus kas. Dan yang kedua, dimensi pelaporan keuangan yang berfokus pada keakuratan dan validitas pencatatan transaksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendapatan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku PSAK 72, IFRS 15, dan bahwa akun terkait seperti piutang usaha disajikan secara wajar. Selanjutnya, tujuan dan lingkup siklus penjualan. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk menukar produk atau jasa dengan kas secara efisien dan terkendali. Ada tujuan-tujuan pengendalian kunci ini yang seringkali menjadi dasar bagi auditor dalam merancang pengujian meliputi: 1. Validitas atau keterjadian. Semua transaksi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan merupakan penjualan kepada pelanggan yang nyata. Yang kedua, kelengkapan. Semua transaksi penjualan yang telah terjadi telah dicatat, tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, akurasi. Semua transaksi penjualan telah dicatat dalam jumlah yang benar, dihitung dengan harga yang tepat, dan diklasifikasi dalam akun yang benar. Dan yang keempat, cut off. Semua transaksi penjualan telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Penjualan sebelum akhir tahun, buku dicatat di tahun tersebut, dan penjualan setelahnya dicatat di tahun berikutnya. Dan yang kelima, otorisasi. Semua penjualan telah diotorisasi dengan semestinya, sesuai dengan kebijakan perusahaan, terutama terkait dengan persetujuan kredit dan penerapan harga. Selanjutnya, lingkup siklus penjualan dan pendapatan mencakup serangkaian fungsi bisnis yang berbeda. Meskipun detailnya dapat bervariasi antara perusahaan, fungsi tipikal yang termasuk dalam lingkup siklus ini adalah: 1. Pemasaran dan penjualan.
menciptakan permintaan dan menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua, manajemen kredit, mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan dan menetapkan batas kredit. Yang ketiga, manajemen pesanan, memproses pesanan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan mengatur pengiriman barang atau penyediaan jasa. Dan yang keempat, pengiriman, mengirimkan barang kepada pelanggan dan membuat dokumen pengiriman. Yang kelima, penagihan, membuat dan pengiriman faktur kepada pelanggan. Dan yang keenam, akuntansi piutang, mencatat piutang dari pelanggan, memproses pembayaran yang masuk, dan memantau saldo piutang yang belum dibayar. Dan yang ketujuh, penerimaan kas, menerima dan menyetorkan pembayaran dari pelanggan. Dan yang kedelapan, penanganan retur dan potongan penjualan, memproses pengembalian barang dari pelanggan dan mengeluarkan nota kredit. Selanjutnya, risiko inheren dalam penggakuan pendapatan. Penggakuan pendapatan adalah salah satu area akuntansi yang paling penting sekaligus paling berisiko. Risiko inheren yaitu kerentanan terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Di area ini sering kali dinilai tinggi oleh auditor. Dan beberapa risiko inheren utama yang timbul dari standar ini meliputi: 1. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan konteks yang menggabungkan produk atau jasa, misalnya penjualan perangkat keras beserta jasa instalasi dan pemeliharaan. Manajemen harus menggunakan pertimbangan untuk menentukan apakah setiap komponen merupakan kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Selanjutnya, estimasi harga transaksi variabel. Banyak kontrak mencakup imbalan variabel seperti bonus kinerja, appraisal, dan diskon value. Selanjutnya, penggakuan pendapatan sepanjang waktu. Untuk kontrak jangka panjang seperti proyek konstruksi atau pengembangan perangkat lunak, pendapatan diakui sepanjang waktu. Dan selanjutnya, selain risiko yang timbul dari kompleksitas standar, terdapat juga risiko inheren yang terkait dengan praktik bisnis tertentu. Yang pertama, channel stuffing, praktik mendorong distribusi atau pengejar untuk membeli lebih banyak produk daripada yang dapat menerima jual kepada konsumen akhir, seringkali dengan menawarkan diskon besar atau syarat retur yang longgar. Selanjutnya, Bill-and-out Arrangement, itu pengaturan di mana perusahaan menagih pelanggan untuk produk, tetapi menahan pengiriman fisik produk tersebut hingga tanggal kemudian. PSAK 72 memiliki kriteria yang sangat ketat yang harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui dalam pengaturan semacam ini, yang seringkali dilanggar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resiko kecurangan dalam penjualan kredit, di mana penjualan secara kredit ini tuh merupakan salah satu strategi yang umum digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan. Meskipun memberi keuntungan bagi perusahaan, sistem penjualan kredit ini tuh juga memiliki berbagai risiko kecurangan yang dapat merugikan perusahaan jika tidak diawasi dengan baik.
Lalu resiko tersebut itu dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal dan dapat menyebabkan kerugian finansial serta kesalahan dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan itu perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat agar aktivitas penjualan kredit ini tuh dapat berjalan dengan aman dan efektif. Lalu, salah satu bentuk kecurangan internal yang sering terjadi adalah lapping piutang usaha. Nah, kecurangan ini tuh biasanya dilakukan oleh karyawan. Eh, Karyawan ini tuh biasanya karyawan ini tuh yang memiliki akses terhadap penerimaan pembayaran pelanggan sekaligus pencatatan transaksi. Nah, skema lapping ini tuh dilakukan dengan cara yang pertama, karyawan ini tuh menerima pembayaran dari pelanggan. Lalu yang kedua, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada untuk menutupi kekurangan tersebut, pembayaran dari pelanggan lain digunakan untuk menutupi satu pelanggan sebelumnya. Lalu yang keempat ini tuh proses ini tuh terus dilakukan secara berulang agar kecurangan tidak terdeteksi. Lalu yang kelima ada kecurangan biasanya itu dapat diketahui melalui rekonsiliasi piutang dan konfirmasi langsung kepada pelanggan. Nah, selain lapping piutang, terdapat beberapa resiko kecurangan lain dalam penjualan kredit. Antara lain yaitu yang pertama penjualan kepada pelanggan fiktif. Ini tuh merupakan membuat data pelanggan palsu yang memperoleh bonus atau komisi penjualan. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan penghapusan piutang. Ini tuh merupakan menghapus piutang tertentu tanpa izin untuk menutupi pencurian atau membantu pihak tertentu. Lalu yang ketiga ada kecurangan retur penjualan. Ini tuh merupakan membuat retur palsu dan mengambil uang pengembalian untuk kepentingan pribadi. Lalu di sisi eksternal terdapat resiko kecurangan aplikasi kredit. Nah, pihak luar ini tuh dapat menggunakan identitas palsu atau memberikan laporan keuangan yang tidak benar untuk memperoleh batas kredit dari perusahaan. Nah, setelah mendapatkan kredit, pelaku dapat melakukan pembelian dalam jumlah besar dan kemudian menghilang tanpa melakukan pembayaran. Nah, kondisi ini tuh tentu dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan apabila proses pemeriksaan kredit ini tuh tidak dilakukan dengan teliti. Nah, untuk mencegah terjadinya berbagai kecurangan tersebut, perusahaan itu perlu menerapkan pengendalian internal yang baik. Salah satu langkah utamanya adalah melakukan pemisahan tugas antara bagian penjualan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, penerimaan kas, dan penghapusan piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penjaminan resiko. Nah, penjaminan resiko atau risk assurance ini tuh merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan audit tradisional. Jika audit berfokus pada pemeriksaan data masa lalu dan kepatuhan, maka risk assurance ini tuh bertujuan memberikan keyakinan bahwa proses manajemen resiko ini tuh telah berjalan dengan baik dan efektif. Dalam siklus pendapatan, risk assurance ini tuh membantu memastikan bahwa risiko dalam proses penjualan hingga penerimaan kas dapat diidentifikasi, dipantau, dan dikendalikan dengan baik. Nah, pendekatan ini tuh bersifat menyeluruh karena tidak hanya memeriksa transaksi, tetapi juga lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, serta kegiatan pemantauan perusahaan. Audit internal ini tuh memiliki peran penting dalam memberikan penilaian yang independen terhadap efektivitas pengendalian risiko tersebut. Nah, perkembangan teknologi ini tuh membuat proses risk assurance menjadi lebih modern dan efektif melalui penggunaan continuous auditing dan data analitik. Dengan bantuan sistem otomatis, transaksi ini tuh dapat dipantau secara real time sehingga penyimpanan dapat segera diketahui. Auditor ini tuh juga dapat menganalisis seluruh data transaksi untuk menemukan pola yang tidak biasa atau mendeteksi potensi kecurangan. Contohnya perusahaan telekomunikasi menggunakan analisis data untuk memeriksa seluruh tagihan pelanggan dan mencari kesalahan penagihan secara otomatis. Nah, pendekatan ini tuh memberikan tingkatan keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan manual karena pengawasan dilakukan secara lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan. Nah, dari konsep dan tingkatan asuransi. Dalam konteks manajemen risiko, asuransi adalah keyakinan yang diberikan pada dewan dan manajemen bahwa proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep ini tidak non-monolitik. Asuransi dapat diberikan pada tingkatan yang berbeda dan oleh penyedia yang berbeda.
Kerangka kerja yang umum digunakan untuk memikirkan tingkatan asuransi adalah model 3 lini. Tiap lini memberikan bentuk asuransi yang berbeda. Yang pertama, asuransi lini pertama diberikan oleh manajemen operasional untuk melakukan tinjauan kinerja, menyetujui transaksi, atau melakukan penilaian mandiri, pengendalian, atau control self-assessment. Rencana mereka secara implisit memberikan asuransi pada atasan mereka bahwa proses berjalan sesuai rencana. Tingkat independensi dari asuransi ini rendah karena diberikan oleh orang yang sama yang bertanggung jawab atas kinerja. Lalu ada asuransi lini kedua yang diberikan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko untuk meninjau profil risiko sebuah unit bisnis, atau ketika departemen kualitas melakukan inspeksi, mereka memberikan tingkat asuransi yang lebih objektif daripada lini pertama karena mereka tidak secara langsung bertanggung jawab atas area yang mereka tinjau. Lalu 3, asuransi lini 3 yaitu ini adalah asuransi tingkat tertinggi atau independensi yang tertinggi yang berasal dari dalam organisasi yang diberikan oleh fungsi audit internal. Karena independensi organisasi onalnya atau melapor ke komite audit internal dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai efektivitas dari lini pertama dan kedua. Lalu terakhir, asuransi eksternal yang diberikan pada auditor eksternal. Mereka memberikan asuransi pada pemangku kepentingan eksternal mengenai kewajaran laporan keuangan. Penyedia lain dapat mencakup auditor sertifikasi, misalnya untuk ISO atau regulator. Continuous auditing pada siklus penjualan. Continuous auditing atau audit berkelanjutan adalah sebuah metodologi yang dimungkinkan oleh teknologi yang secara dramatis mengubah paradigma audit dari pendekatan periodik dan retrospektif menjadi pendekatan yang otomatis dan berkelanjutan. Alih-alih melakukan pengujian pada sampel data beberapa bulan setelah transaksi terjadi, continuous auditing melibatkan pengumpulan bukti audit dan analisis secara otomatis pada frekuensi yang jauh lebih tinggi, bahkan mendekati real time. Siklus penjualan dengan volume transaksi yang tinggi dan sifatnya yang terstruktur adalah kandidat ideal untuk penerapan continuous auditing. Aplikasi continuous auditing pada siklus penjualan meliputi memantau batas kredit, verifikasi harga, analisis transaksi duplikat, mencocokkan 3 arah otomatis untuk retur, dan analisis pola. Manfaat utama dari continuous auditing adalah deteksi yang lebih cepat. Masalah yang diidentifikasi dalam hitungan jam atau hari, bukan bulan, yang secara signifikan mengurangi potensi kerugian. Manfaat lainnya adalah cakupan 100% yang menghilangkan risiko sampling. Selain itu, dengan mengotomatisasi pengujian rutin, continuous auditing membebaskan waktu auditor internal untuk fokus pada risiko-risiko yang lebih kompleks dan area yang memerlukan pertimbangan profesional. Peran teknologi dalam risk assurance. Teknologi adalah tulang punggung dari risk assurance modern. Kemampuannya untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasi data dalam jumlah besar telah mengubah cara penjaminan risiko dilakukan dari latihan kepatuhan yang manual menjadi fungsi analitik yang strategis. Salah satu peran utama teknologi adalah melalui analisis data lanjutan. Dengan menggunakan alat business intelligence dan perangkat lunak statistik, auditor dan manajer risiko dapat melakukan analisis yang lebih canggih daripada sekadar mencari pengecualian. Mereka dapat pertama, mengidentifikasi tren dan korelasi, yaitu menganalisis data penjualan historis untuk menemukan korelasi antara kampanye pemasaran tertentu dan lonjakan retur penjualan yang mungkin indikasikan klaim promosi yang berlebihan. Kedua, mendeteksi outlier, yaitu menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi wira niaga atau pelanggan yang perilakunya secara signifikan berbeda dari norma, yang mungkin memerlukan investigasi yang lebih lanjut. 3. Analisis prediktif, yang yaitu membangun model untuk memprediksi pelanggan mana yang paling mungkin akan gagal bayar berdasarkan karakteristik dan riwayat pembayaran mereka, yang memungkinkan tindakan penagihan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirlia Kisayalian dengan NPM Akhir 329. Jadi saya di sini akan menjelaskan risk register penjualan dan pengakuan pendapatan.
Nah, jadi risk register atau daftar risiko adalah sebuah alat fundamental dalam ERM yang berfungsi sebagai catatan terpusat dari semua risiko yang telah diidentifikasi. Nah, untuk siklus penjualan dan pengakuan pendapatan, risk register adalah dokumen hidup yang merinci risiko-risiko spesifik, analisisnya, dan rencana penanganannya. Nah, ia mengubah konsep risiko yang abstrak menjadi item-item yang dapat dikelola dan dilacak. Nah, risk register yang baik tidak hanya mencantumkan nama risiko, tetapi juga memberikan detail yang cukup untuk pemahaman dan tindakan. Nah, kemudian di situ ada struktur risk register. Nah, kolom-kolom yang umum di dalamnya itu meliputi yang pertama ada ID risiko. Jadi ID risiko yaitu kode unik untuk setiap risiko. Kemudian yang kedua ada deskripsi risiko. Jadi itu penjelasan yang jelas mengenai risiko, seringkali dalam format sebab, risiko, dan dampak. Kemudian ketiga ada kategori risiko. Jadi itu klasifikasi risiko yang misalnya operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. Kemudian yang keempat ada penyebab risiko, yaitu faktor-faktor pendorong atau akar penyebab yang dapat memicu peristiwa risiko. Kemudian yang kelima ada dampak risiko. Jadi itu konsekuensi potensial jika risiko terjadi. Kemudian yang keenam ada pemilik risiko, yaitu individu atau peran yang bertanggung jawab utama untuk mengelola risiko. Kemudian yang ketujuh ada penilaian risiko inheren, yaitu peringkat probabilitas dan dampak sebelum pengendalian. Kemudian yang yang kedelapan ada pengendalian yang ada. Jadi yaitu deskripsi singkat mengenai pengendalian yang sudah ada untuk memitigasi risiko. Kemudian yang kesembilan ada penilaian risiko residual. Jadi yaitu peringkat probabilitas dan dampak setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian yang ke-10 ada rencana perlakuan risiko. Jadi yaitu tindakan yang direncanakan untuk lebih lanjut menangani risiko. Kemudian yang terakhir ada penanggung jawab tindakan, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana perlakuan. Nah, bagian berikut akan mengilustrasikan bagaimana beberapa risiko utama dalam siklus penjualan dan pengakuan pendapatan dapat didokumentasikan dalam format risk register. Nah, mengisi risk register adalah sebuah latihan kolaboratif yang harus melibatkan perwakilan dari penjualan, keuangan, dan operasi untuk memastikan gambaran yang komprehensif dan akurat. Nah, dokumen ini tuh kemudian menjadi dasar untuk pelaporan risiko kepada manajemen dan komite audit. Kemudian di situ ada contoh kasus, yaitu manajer keuangan PT ABC, sebuah perusahaan perangkat lunak memfasilitasi sebuah lokakarya untuk menyusun risk register siklus pendapatan. Nah, pesertanya itu termasuk kepala penjualan, manajer layanan pelanggan, dan controller. Jadi mereka itu menggunakan format sebab, risiko, dampak. Nah, untuk risiko pengakuan pendapatan prematur, sebabnya sebagai tekanan untuk mencapai target penjualan kuartalan dan kompleksitas PSAK 72. Kemudian risikonya adalah pendapatan dari kontrak multi elemen diakui sebelum semua kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Kemudian dampaknya adalah salah saji material pada laporan keuangan, potensi sanksi regulator, dan kerusakan kepercayaan investor. Nah, jadi entry ini itu kemudian dilengkapi dengan penilaian probabilitas atau dampak dan analisis pengendalian yang ada, seperti kebijakan peninjauan kontrak oleh Departemen Keuangan. Ada identifikasi risiko pendapatan fiktif. Jadi pendapatan fiktif adalah salah satu bentuk kecurangan dan pelaporan keuangan yang paling serius, di mana perusahaan itu secara sengaja mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi. Nah, tujuannya itu hampir selalu untuk menggelembungkan pendapatan dan laba guna untuk menipu investor dan analis. Nah, mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko ini dalam risk register adalah langkah penting untuk merancang pengendalian preventif dan detektif yang kuat. Nah, kemudian di situ ada contoh entry risk register untuk risiko pendapatan fiktif. Nah, jadi di situ ada ID risikonya adalah REF 001 yang digunakan sebagai kode unik agar risiko mudah diidentifikasi dan dilacak. Kemudian pada deskripsi risiko dijelaskan bahwa adanya tekanan untuk mencapai target pendapatan dan skema bonus yang agresif dapat mendorong personel penjualan bekerjasama dengan bagian akuntansi untuk mencatat transaksi penjualan palsu. Nah, dampaknya adalah terjadi salah saji material dan pada pendapatan dan laba, menyesatkan investor serta berpotensi menimbulkan litigasi dan sanksi regulasi.
Selanjutnya, risiko ini itu masuk dalam kategori pelaporan keuangan dan kecurangan atau fraud dengan pemilik risiko yaitu Chief Financial Officer atau CFO yang bertanggung jawab dalam pengawasan utama. Nah, pada penilaian inherent, probabilitasnya dinilai mungkin dengan skor 3 dan tampaknya bencana dengan skor 5, sehingga tingkat risikonya tergolong tinggi. Perusahaan itu sebenarnya sudah memiliki pengendalian yang ada, yaitu pemisahan tugas antara fungsi penjualan dan penagihan, serta adanya dokumen pendukung seperti pesanan pembelian dan bukti pengiriman untuk setiap pencatatan penjualan. Namun, setelah pengendalian tersebut diterapkan, pada penilaian residual tingkat risikonya masih tetap tinggi, meskipun probabilitasnya menurun menjadi jarang. Nah, karena itu, perusahaan itu perlu melakukan rencana perlakuan risiko seperti konfirmasi piutang secara acak oleh audit internal dan analisis data penjualan dengan data pengiriman dari pihak ketiga. Kemudian dan yang bertanggung jawab itu untuk menjalankan tindakan tersebut adalah kepala audit internal. Nah, dari contoh ini tuh dapat dilihat bahwa risk register itu sangat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko secara lebih terstruktur serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Kegagalan penagihan di mana ini tuh masalah utamanya terjadi ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan yang sebenarnya memiliki kemampuan bayar yang kurang baik. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan karena proses persetujuan kredit yang kurang ketat atau karena perusahaan terlalu fokus mengejar penjualan. Dampaknya piutang tak tertagih meningkat dan arus kas perusahaan ini menjadi terganggu. Nah, dalam risk register ini perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki beberapa pengendalian seperti kebijakan kredit, pengecekan preferensi pelanggan, dan laporan umur piutang. Namun masih diperlukan perbaikan seperti sistem batas kredit otomatis dan prosedur penagihan yang lebih tegas agar risiko bisa lebih terkendali. Penentuan harga yang salah ini tuh terjadi ketika perusahaan memberikan harga atau diskon yang tidak sesuai, baik karena kesalahan sistem, kesalahan input, maupun kurangnya pengawasan terhadap file harga. Nah, dampaknya ini bisa menyebabkan kehilangan pendapatan atau bahkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, meskipun dampaknya tidak terlalu besar dalam satu transaksi, risiko ini tuh cukup sering terjadi sehingga tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu memperkuat pengendalian akses pada sistem ERP dan membuat laporan otomatis untuk mendeteksi diskon yang melebihi batas agar kesalahan harga dapat diminimalkan. Mitigasi risiko penjualan dan pengakuan pendapatan. Nah, mitigasi sendiri itu adalah tentang bagaimana mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi probabilitas atau dampak dari risiko ke tingkat yang dapat diterima. Nah, untuk siklus pendapatan, mitigasi ini hampir seluruhnya diwujudkan melalui implementasi serangkaian pengendalian internal yang berlapis yang mencakup pengendalian preventif, detektif, dan juga korektif. Nah, pengendalian preventif ini adalah lini pertahanan pertama. Dalam siklus pendapatan ini berfokus pada pengaturan proses yang benar sejak awal, seperti memastikan adanya otorisasi yang tepat untuk harga dan kredit sebelum penjualan ini diproses. Lalu kedua ini ada pengendalian detektif, adalah lini pertahanan kedua yang dirancang untuk menemukan masalah sesegera mungkin. Di sini itu rekonsiliasi saldo dan tinjauan laporan adalah contoh klasik dari pengendalian detektif. Nah, yang terakhir ini adalah pengendalian korektif. Di sini itu tentang bagaimana cara memperbaiki masalah setelah ditemukan dan mencegahnya terulang kembali. Contohnya ini melalui kebijakan penghapusan piutang yang terstruktur dan analisis akar penyebab dari kesalahan penagihan. Pengendalian preventif untuk otorisasi harga dan juga kredit. Nah, dalam siklus penjualan, dua otorisasi yang paling krusial adalah penetapan harga dan juga persetujuan kredit. Otorisasi harga atau penetapan harga ini bertujuan untuk mencegah risiko penentuan harga yang salah. Jadi perusahaan ini harus memiliki pengendalian yang kuat atas bagaimana harga ditetapkan dan diubah. Nah, pengendalian preventifnya ini meliputi file induk harga yang terpusat. Jadi harga ini ada satu sumber kebenaran untuk semua harga produk atau layanan yang disimpan dalam file induk di dalam sistem ERP. Lalu pengendalian akses. Jadi akses ini untuk mengubah file induk harga harus sangat dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Lalu kebijakan diskon yang jelas. Lalu selanjutnya ada otorisasi kredit. Di sini itu tujuannya adalah untuk mencegah risiko kegagalan penagihan tiap penjualan secara kredit kepada pelanggan baru atau meningkatkan batas kredit untuk pelanggan yang ada. Harus melalui proses otorisasi yang
formal. Jadi pengendalian preventif utamanya dari otorisasi kredit ini meliputi fungsi kredit yang independen. Jadi fungsi persetujuan kredit ini harus terpisah dari fungsi penjualan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan kelayakan kredit. Jadi sebelum memberikan kredit, departemen kredit ini harus melakukan pemeriksaan yang memadai. Lalu yang terakhir ada penetapan batas kredit. Jadi tiap pelanggan ini harus diberi batas kredit maksimum. Nah, dengan menerapkan pengendalian otorisasi yang kuat, perusahaan ini dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian pendapatan dan piutang tak tertagih di kemudian hari. Ada pengendalian detektif yang dirancang untuk menemukan kesalahan atau kecurangan yang telah berhasil melewati pengendalian preventif. Nah, dalam siklus pendapatan, salah satu pengendalian detektif yang paling fundamental dan efektif adalah rekonsiliasi piutang usaha secara berkala. Nah, rekonsiliasi yang paling utama biasanya itu rekonsiliasi antara buku besar pembantu piutang usaha dengan akun kontrol piutang usaha di buku besar umum. Nah, rekonsiliasi ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang independen dari fungsi pencatatan piutang atau penanganan kas dapat mendeteksi berbagai jenis kesalahan atau penyimpangan. Nah, kalau kedua saldo tersebut tidak cocok, ini menandakan bahwa ada transaksi yang dicatat di satu tempat tetapi tidak di tempat lain yang dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan sederhana atau skema kecurangan yang lebih canggih seperti lapping. Nah, pengendalian detektif penting lainnya di sini ada 3. Yang pertama, peninjauan laporan umur piutang. Jadi manajemen harus secara teratur meninjau laporan umur piutang yang mengklasifikasikan piutang berdasarkan berapa lama piutang tersebut telah lewat jatuh tempo. Misalnya 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari atau lebih dari 60 hari. Nah, peninjauan ini membantu untuk secara proaktif mengidentifikasi pelanggan yang terlambat membayar, mendeteksi potensi masalah penagihan piutang dan menilai kecukupan penyisihan piutang tak tertagih. Lalu selanjutnya ada pengiriman laporan saldo bulanan kepada pelanggan. Nah, ini tuh nggak cuma berfungsi sebagai pengingat pembayaran, tetapi juga sebagai pengendalian detektif. Jadi misal ada perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan pelanggan, pelanggan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan yang dapat mengungkap adanya masalah internal. Lalu yang terakhir ada konfirmasi piutang eksternal. Nah, prosedur ini tuh biasanya dilakuin oleh auditor, di mana mereka secara langsung mengirimkan surat kepada sampel pelanggan untuk meminta mereka mengkonfirmasi kebenaran saldo piutang mereka. Ini adalah salah satu bukti audit yang paling andal mengenai keberadaan dan akurasi pengendalian korektif kebijakan penghapusan piutang. Nah, ini tuh bertujuan untuk memperbaiki kerusakan, meminimalkan dampak lebih lanjut, dan yang terpenting belajar dari kesalahan untuk mencegahnya terulang kembali. Nah, dalam konteks piutang usaha, kebijakan dan prosedur untuk penghapusan piutang tak tertagih adalah contoh utama dari pengendalian korektif. Nah, pengendalian korektif yang efektif seputar penghapusan piutang ini ada 4. Yang pertama, otorisasi yang tepat. Jadi penghapusan piutang itu nggak boleh dilakuin oleh personel di Departemen Penjualan atau Penagihan. Nah, otorisasi untuk penghapusan harus berasal dari fungsi yang independen dan harus didasarkan pada dokumentasi yang membuktikan bahwa semua upaya penagihan telah dilakukan. Nah, penghapusan di atas jumlah tertentu mungkin memerlukan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi seperti controller atau CFO. Nah, yang kedua, penggunaan akun penyisihan. Nah, penghapusan aktual dari saldo pelanggan tertentu didebit ke akun penyisihan kerugian piutang, bukan langsung ke beban pada saat itu. Nah, beban piutang tak tertagih itu sendiri telah diakui secara periodik melalui penyesuaian atau penyesuaian akun penyisihan. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan catatan atas piutang yang dihapus. Jadi meskipun telah dihapus dari buku besar pembantu piutang aktif, catatan mengenai piutang yang dihapus harus tetap dipelihara dalam file terpisah. Nah, ini untuk memungkinkan upaya penagihan di masa depan jika kondisi keuangan pelanggan membaik dan juga untuk tujuan pelacakan. Lalu yang terakhir ada analisis akar penyebab. Jadi ini adalah elemen korektif yang paling strategis. Jadi setelah penghapusan, terutama jika jumlahnya signifikan, manajemen itu harus melakukan analisis untuk memahami mengapa piutang tersebut menjadi tak tertagih. Nah, apakah karena keputusan kredit yang buruk, apakah karena masalah kualitas produk. Nah, wawasan dari analisis ini harus digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pengendalian preventif atau proses operasional lain. Lingkungan pengendalian pada siklus pendapatan. Jadi efektivitas dari semua pengendalian preventif, detektif, dan korektif yang telah dibahas sebelumnya
sangat bergantung pada fondasi yang lebih luas, yaitu lingkungan pengendalian. Nah, seperti yang dijelaskan dalam kerangka COSO, lingkungan pengendalian adalah tentang nada di puncak, komitmen terhadap integritas, struktur organisasi, dan kebijakan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks siklus pendapatan, beberapa aspek dari lingkungan pengendalian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lingkungan pengendalian yang kuat dalam siklus pendapatan ditandai oleh komitmen manajemen puncak terhadap pelaporan pendapatan yang etis. Bukan hanya pencapaian target dengan cara apapun, struktur insentif bagi tim penjualan harus dirancang dengan cermat untuk tidak mendorong perilaku yang berisiko. Nah, struktur organisasi harus secara jelas memisahkan tugas-tugas yang tidak kompatibel, dan proses untuk meninjau dan menyetujui kontrak-kontrak yang signifikan harus mapan dan diikuti. Nah, ketika lingkungan pengendalian lemah, bahkan pengendalian di tingkat transaksi yang tampaknya dirancang dengan baik pun dapat dengan mudah diabaikan atau digagalkan oleh manajemen. Nah, misalnya jika CEO secara eksplisit atau implisit mendorong tim penjualan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai target pendapatan kuartalan, kebijakan persetujuan kredit yang ketat pun mungkin akan diabaikan oleh manajer penjualan yang berada di bawah tekanan. Nah, oleh karena itu auditor dan analis tidak hanya melihat pada keberadaan pengendalian spesifik, namun juga pada kesehatan lingkungan pengendalian secara keseluruhan. Nah, ini merupakan faktor lunak yang seringkali menjadi penentu utama dari integritas siklus pendapatan. Ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas adalah suatu bentuk pengendalian internal dalam perusahaan atau organisasi yang dilakukan dengan cara membagi tanggung jawab pekerjaan kepada beberapa orang yang berbeda. Nah, tujuan utama dari pemisahan tugas ini adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan, dan keamanan dalam proses kerja. Pemisahan tugas biasanya dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi otoritasi, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan aset, dan fungsi pemeriksaan. Selanjutnya ada pengawasan kerja. Pengawasan kerja adalah proses pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan rencana. Nah, pengawasan kinerja ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pemantauan langsung. Kedua, evaluasi hasil kerja. Tiga, penilaian kerja. Dan terakhir itu adalah pemberian umpan balik. Selanjutnya ada prosedur verifikasi kontrak pelanggan. Nah, prosedur verifikasi kontrak pelanggan itu adalah proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap dokumentasi kontrak yang dibuat antara perusahaan dan pelanggan untuk memastikan bahwa seluruh isi perjanjian itu sudah benar, lengkap, dan sah. Nah, prosedur verifikasi kontrak biasanya meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap memeriksa identitas pelanggan, yang kedua mengecek kesesuaian isi kontrak, ketiga memastikan ketentuan pembayaran, keempat memeriksa tanda tangan, dan yang terakhir itu melakukan persetujuan akhir oleh pihak yang berwenang.